Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali berjumpa dengan saya, Beta Sugiarso, dari Lembaga Training Healing and Coaching Puspita Ardelia, Banyumas. Teman-teman semuanya tentunya pernah melihat orang dihipnosis atau dihipnotis. Dan ini juga menjadi banyak pertanyaan ke saya, karena saya juga sebagai seorang praktisi dan juga sebagai pembelajar yang seringkali memberikan beberapa training terkait dengan hipnosis, hipnoterapi, dan neurolinguistic programming. Teman-teman, banyak sekali orang mengatakan apakah semua orang itu bisa dihipnotis atau lebih tepatnya bisa dihipnosis. Nah, kenapa? Karena ada orang yang bisa dengan mudah, ada orang yang merasa nggak bisa dihipnosis. Nah, ini apa yang mempengaruhi sebetulnya? Nah, ini juga sangat berpengaruh nantinya ketika seseorang menjalani sesi terapi, ketika dia punya persepsi bahwa dia tidak bisa dihipnosis, sehingga proses terapinya mengalami beberapa kendala. Nah, ini perlu diluruskan tentang apa yang membuat orang itu bisa masuk ke kondisi hipnosa atau orang itu bisa terhipnosis dengan sebaik-baiknya. Yang pasti saya sudah pernah sampaikan di materi sebelumnya bahwa semua orang bisa dilakukan hipnosis atau hipnoterapi, meskipun menggunakan berbagai cara yang sesuai dengan indera setiap orang. Bisa dikatakan sesuai dengan akses poinnya ya, pintu masuknya. Karena setiap orang pasti punya pintu masuk informasi yang berbeda-beda. Nah, teman-teman semuanya, terkait dengan pertanyaan tadi bahwa apakah semua orang bisa masuk kondisi hipnosis atau bisa masuk kondisi hipnosa, bahwa sebetulnya setiap orang mengalami kondisi hipnosa secara alamiah tanpa diminta. Nah, anehnya ketika orang itu diminta untuk masuk pada kondisi hipnosa, dia malah melakukan penolakan ya. Dia tidak mau masuk ke area itu. Kenapa? Karena tidak ada kebutuhan atau tidak ada intensi yang diharapkan dari sesi itu. Sehingga pastikan ketika seseorang akan masuk ke sesi hipnosis hipnoterapi, pastikan dia punya intensi, dia punya kebutuhan. Apa yang membuat sesi itu penting untuk dirinya. Nah, sehingga proses itu akan terjadi secara alamiah. Karena secara alamiah bisa ya, tanpa harus dihipnosis, tanpa harus dihipnotis tanpa harus seorang hipnotis menghipnosisnya gitu ya, tanpa harus seorang hipnoterapis menghipnoterapinya, dia sendiri bisa melakukannya. Hanya ketika dia tidak tahu caranya, sehingga dia tidak tahu bagaimana cara melakukan perubahan dengan metode hipnosis atau hipnoterapi ini. Teman-teman semuanya, dalam kondisi hipnosa ini ya, atau proses hipnosis ini ada beberapa tahapan, teman-teman. Kalau kita lihat di materinya, menurut Davis Husband Scale ada beberapa level orang ini masuk pada kondisi hipnosa atau belum, atau bahkan masuk lebih dalam atau sangat dalam. Teman-teman pernah melihat ya, orang dihipnosis dengan tepukan tangan atau petikan tangan, tepuk gitu ya, dia langsung tiba-tiba kayak tidak sadar ya, seolah-olah seperti geletak gitu tiba-tiba. Nah, ini adalah kondisi bawah sadar, kondisi hipnosa yang sangat dalam. Kalau dalam teori Davis Husband Scale, ini bisa masuk ke kategori deep trance. Teman-teman semuanya, kondisi hipnosa ada
beberapa situasi. Yang pertama adalah orang masuk pada situasi awal atau yang disebut sebagai hipnoidal. Ya, yang kedua ada light trance, yang ketiga ada medium trance dan ada deep trance. Nah, kedalaman setiap kondisi hipnosa ini berbeda-beda setiap orang. Ada orang yang dengan cepat masuk ke deep trance. Namun ada orang yang dilakukan hipnosis, dia hanya masuk pada area hipnoidal atau light trance atau medium trance. Sehingga seolah-olah tidak ada perbedaan antara dihipnosis atau tidak dihipnosis. Nah, ini yang seringkali orang ketika saya sendiri ya menterapi klien, dia mengatakan, Pak, kok saya biasa aja ya, kayak nggak dihipnosis. Kok saya masih sadar itu. Nah, sehingga saya perlu jelaskan bahwa kondisi hipnosis, kondisi hipnosa, ya, ini adalah satu tahapan. Pada saat seseorang terbiasa melakukan trance in, ya, masuk ke kondisi hipnosa, ini akan lebih cepat masuk ke deep trance. Namun beberapa orang yang jarang masuk ke kondisi hipnosa, maka dia bertahap mulai dari hipnoidal dulu, light trance dulu, medium trance, dan akhirnya bisa masuk ke deep trance atau kondisi yang dalam. Nah, apa itu hipnoidal ya? Tadi saya berkali-kali menyebutkan tentang hipnoidal. Terus light trance, medium trance, dan deep trance. Nah, hipnoidal adalah kondisi awal ketika seseorang baru akan masuk ke kondisi hipnosa. Biasanya kondisinya orang itu hanya rileks ya. Di sini ada beberapa kategori ya. Orang itu hanya merasakan rileks, terus matanya mulai kedip-kedip, matanya kadang menutup ya, dan dia masih mendengar semua suara, dia masih sadar berada di tempat itu gitu. Ini kondisi-kondisi awal atau hipnoidal. Dan bahkan pada kondisi hipnoidal ini seseorang bisa merasakan relaksasi. Jadi kalau ada orang di hipnoterapi atau di hipnosis, dia hanya rileks saja, itu sudah masuk kondisi hipnosa pada tahapan awal. Sehingga ini yang seringkali orang mengatakan saya nggak bisa dihipnotis gitu ya. Padahal dia sudah masuk kondisi hipnosa. Selanjutnya yang kedua adalah light trance. Light trance adalah kedalaman yang selanjutnya setelah hipnoidal, yaitu kondisi ketika seseorang mulai bisa merasakan tadi ya tangannya sudah mulai rasanya ringan, tangannya mulai nggak kerasa gitu ya. Ini biasa digunakan untuk sirkumsisi ya, untuk sunatan atau untuk penyuntikan ketika seorang dokter, seorang perawat, bidan ya melakukan tindakan-tindakan medis dan keperawatan itu untuk mengurangi nyeri. Ini cukup pada level yang kedua yaitu light trance. Sehingga penerapan hipnosis untuk bidang kesehatan ya ini bisa digunakan dengan cara yang simple, sederhana. Tidak perlu sampai klien masuk ke kondisi yang sangat dalam. Tidak, cukup pada kondisi light trance seperti itu. Ya, selanjutnya yang ketiga adalah medium trance ya, medium trance. Ini kondisi yang lebih dalam lagi sebelum kondisi deep trance ya, yang paling dalam. Ini kondisinya biasanya muncul dia sudah bisa benar-benar di sini ada kinesthetic delusion ya. Dia bisa merasakan ketika saya sugestikan mulai saat ini Anda merasakan dingin sekali, dia bisa merasakan dingin. Terus dia juga ketika untuk untuk hal-hal yang terkait dengan state hypnosis bisa juga untuk personality change. Ya, dia bisa diganti namanya siapa atau dihilangkan namanya. Nah, ini adalah kondisi di medium trance. Dan yang terakhir adalah kondisi deep trance ya, kondisi yang paling dalam. Nah, ini yang seringkali orang-orang menyebutnya ini tidak sadar. Padahal ini kondisi yang sangat fokus sekali. Ya, sangat fokus sekali. Saking fokusnya dia mengabaikan yang lainnya ya, selain informasi yang diberikan oleh seorang terapis. Ya.
kondisi hipnosa dari hipnoidal sampai dengan deep trance adalah kondisi kesadaran yang sangat terfokus. Sehingga informasi ini harapannya menjadikan dasar bahwa hipnosis adalah sadar. Ya. Kenapa? Karena kalau tidak sadar itu namanya tidur ya, tidur lelap tanpa sadar atau kondisi ketidaksadaran lainnya itu tidak sadar. Ini bukan kondisi hipnosa. Nah, kalau tidak sadar nggak bisa disugesti. Nah, kenapa harus kondisinya harus hipnosa antara hipnoidal sampai dengan deep trance? Karena area ini adalah area ketika seseorang mudah diberikan masukan, diberikan sugesti, sehingga terjadi perubahan yang diinginkan oleh orang tersebut. Nah, teman-teman semuanya, ini hal yang bisa kita pelajari bahwa setiap orang ketika masuk pada kondisi hipnosa itu tidak langsung masuk dalam deep trance ya, perlahan. Ada yang di hipnoidal dulu, ada yang langsung ke light trance, ada yang langsung ke deep trance. Nah, ini berbeda-beda sesuai dengan apa? Sesuai dengan kemampuan seorang itu mengakses ya ke bawah sadar. Ini juga sangat dipengaruhi oleh filter pikiran ya. Kata-kata filter ini seperti penyaring ya. Jadi setiap orang itu punya filter, punya penyaring. Jadi ketika seorang diminta untuk melakukan sesuatu, dia bisa menolak. Nah, menolaknya inilah yang seringkali menghambat masuk dengan cepat ya. Nah, banyak faktornya kenapa dia menolak. Bisa jadi karena tidak percaya, atau ragu-ragu dengan apa yang akan dilakukan, atau takut ya, atau belum terjalinnya hubungan yang akrab dengan terapisnya, sehingga menghambat proses tadi masuknya seseorang ke kondisi hipnosa. Teman-teman semuanya, kondisi hipnosa sangat dipengaruhi oleh faktor kepercayaan ya, trust ya, building rapport ya, percaya dengan terapisnya, dan dia punya intensi, punya keinginan, alasan kenapa dia masuk pada kondisi hipnosa. Teman-teman semuanya, untuk terus kita belajar tentang hipnosis hipnoterapi dengan benar dan tepat, tentunya dengan kita belajar dari keilmuan yang benar dulu, dari keilmuan yang benar yang sesuai dengan keilmuannya dan mempunyai legalisasi keilmuan, ada lisensinya gitu. Nah, ini terus teman-teman bisa subscribe ya dan like serta komen. Nah, boleh teman-teman bertanya di channel YouTube ini untuk kita lakukan interaksi. Nanti insya Allah saya jawab sebagai bahan diskusi. Dan teman-teman juga boleh kok meminta kira-kira apa yang mau dibahas selanjutnya. Karena pasti saya berharap dengan sesi ini saya bisa terus berbagi sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Baik teman-teman, ingat subscribe, like, dan komen dengan diskusi. Oke, saya buka selebar-lebarnya di channel ini hipnoterapiindonesia.id. Ketemu lagi dengan saya, Beta Sugiharso. Salam sehat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.